wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa keluarga Bapak Haji Tajrian Nur beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sapu jagat yang semua kita umat Islam sejak kecil sudah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cuma kadangkala doa ini kita lafazkan tapi kita tidak tahu maknanya. Apa sih yang disebut fid dunya hasanah? Apa yang disebut ya Allah berikan kami keselamatan di dunia, kebahagiaan di dunia. Nah, menurut ahli tafsir yang menafsirkan ayat ini, fid dunya hasanah itu ada 4 perkara. Yang pertama, fid dunya hasanah itu punya pasangan yang baik, istri yang soleha, suami yang soleh. Betapa bencana kita kalau istri kita tidak taat terhadap suami. Suami kita tukang tipu, alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Kan bencana. Dan betapa bencananya seorang suami kalau istri kita seperti Satpol PP. Baru 1 jam keluar, di mana kau? Di mana kau? Saya di kantor, di mana kau? Video call. Iya kan? Menderita kita. Maka di dunia hasanah itu punya pasangan yang baik. Alangkah bahagianya kita seorang suami pergi cari nafkah, ditelepon istrinya, "Bang, sudah hampir asar. Kamu sudah sholat duhur enggak?" Bahagiakan kita. Di WhatsApp kita sama istri, "Bang, jangan makan di luar. Hari ini saya masak spesial buat abang." Masya Allah. Itu kalau suami dapat WhatsApp begitu, satu warung kopi dia lihat, istri gue. Ibu pernah WhatsApp suaminya begitu? Paling dia WhatsApp, jangan lupa singgah beli gas. Saya pernah Pak, pulang taksi malam-malam, tiba-tiba mamanya cek, istri saya WhatsApp, "Ustadz habis pembalut." Mati saya. Singgahlah saya di warung. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar di kasir, ada ibu, "Ustadz di Softex." Saya bilang, "Enggak apa-apa, daripada saya hamil." Ini biasanya kita laki-laki menganggap wibawa ketika wibawa kita runtuh, wibawa kita hancur kalau kita dengar istri. Tidak selamanya begitu. Coba Bapak Tajrian punya istri, alhamdulillah 3 anak, alhamdulillah. Bapak mau udah hamil? Mana bisa kita hamil laki-laki? Mau coba penderitaannya hamil? Ambil itu kelapa 1 biji, bawa kemana-mana. Coba kok. Nah, 2 hari aja kita kewalahan. Dan itu istri bukan 2 hari, 9 bulan. Masih ingat waktu ibu-ibu hamil? Ada enggak enaknya? Selama ibu hamil pernah enggak tidur tengkurap? 9 bulan tidak, bayangkan 9 bulan tidak tengkurap. Kita laki-laki 1 bulan aja enggak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati?" Kata Nabi, "Ibumu." "Setelah itu siapa ya Rasul?" "Ibumu." "Setelah itu siapa?" "Ibumu." "Setelah itu bapakmu." Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi. Artinya Nabi menyebut 3 kali ibu, 1 kali bapak. Kenapa Nabi menyebutnya 3 kali? Karena ada penderitaan ibu 3 jenis dan tidak pernah dipikul laki-laki. Seperkasa dan sekaya apapun dia. Apa itu? Hamil.
Dua, melahirkan. Ada enggak ibu-ibu melahirkan? Mentang-mentang ketua MPR Ibu Bamsud melahirkan senyum, enggak, menderita juga dia. Enggak mentang-mentang ketua-ketua yang keluar penaklukan, setengah mati juga dia Pak, meskipun dia kaya. Cuma perempuan sekarang tidak mau melahirkan secara normal. Tanggal kelahiran anak disesuaikan dengan selera. Belah ya Bang, belah. Padahal melahirkan secara normal itu jauh lebih mudah dan lebih banyak pahalanya daripada dibelah. Bukan itu yang saya maksud. Juga baper ibu. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Ingat. Masih. Apalagi waktu tumbuh giginya. Oh memang betul. Begitu digigit, kok tidur anakku? Enggak. Kok gigit saya? Udah dibuka lepas dah. Aduh. Siang anaknya, malam bapaknya. Itulah penderitaan ibu-ibu. Makanya wajar ketika Nabi berkata, Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka saya heran kalau ada suami tidak menghargai istrinya. Ya, adalah seorang sahabat Nabi ingin melaporkan istrinya. Kenapa? Istrinya suka ngomel, marahnya. Akhirnya datanglah sahabat ini ingin melaporkan istrinya kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini waktu itu jabatannya kalau sekarang presiden. Dia mau laporkan istrinya. Ya Amirul Mukminin, Bapak Presiden. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya, Umar juga diomelin sama istrinya. Paling yang gak jadi. Lalu besoknya ketemulah Umar dengan sahabat ini. Ya Amirul Mukminin, kemarin saya lihat Anda ngomel istri, Anda diam saja. Dengar ini bapak-bapak jawabannya istri. Dengar ini bapak-bapak, jawabannya apa kata Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan menyusui anak saya. Inilah 3 hal yang tidak bisa dipikul seorang laki-laki. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, muliakan istri. Tidak ada sumber rezeki kalau kita selalu menyakiti istri. Tidak ada itu. Kenapa ya bisnisnya masalah? Kenapa ya usaha-usaha selalu ada masalah? Karena kau tidak hormati istrimu. Coba seorang istri, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kampung halamannya. Kadang-kala orang tuanya sakit, ditelepon sama mamanya, nak bapakmu sakit, kau pulang dulu besuk bapakmu. Apa kata istri kita? Mohon maaf, tidak ada yang ngurus suami saya. Dia rela tinggal bersama suaminya padahal orang tuanya sakit. Kenapa? Karena pengabdiannya kepada suami. Maka kita wajib menghormati dan memuliakan istri. Kadang-kadang kita sama perempuan lain sopan. Assalamualaikum ibu, gimana kabar? Sama istri bodoh memang ini. Gimana aku lagi simpan? Ya, ibu-ibu tahu enggak? Bapak-bapak tahu enggak? Berapa istri Nabi? 11. Itu sebelum turun ayat yang membatasi 4. 11 istri Nabi. Bapak juga jangan salah paham. Dari 11 istri Nabi, hanya 1 yang dinikahi dalam keadaan perawan. Yang lain janda 60 tahun, 70 tahun. Jadi kalau mau bapak-bapak sunnah, kok cari janda 70 tahun. Mau kok? Saya aja enggak mau. Jangan salah paham tentang istri Nabi. Datang seorang tua, ya Rasulullah, suami saya wafat di medan perang. Saya sebatang kara, tidak ada yang ngurus saya. Kata Nabi, supaya tidak ada fitnah, saya ngurus kamu. Supaya tidak ada fitnah, saya nikahi kau dulu. Gitu, bukan karena nafsu, tapi betul-betul ingin menyelamatkan perempuan yang tidak ada yang ngurus. Maka bapak-bapak yang selalu alasan sunnah, sudah 2 istrinya ditanya, kenapa nikah lagi? Sunnah Rasul 4. Begitu sholat cepat sekali. Kenapa bapak terlalu cepat kalau sholat? Apa dia bilang? Itu Nabi kalau sholat sampai bengkak betisnya. Apa dia bilang? Itu kan Nabi. Kita ini bukan Nabi. Istrinya Nabi, sunnah Rasul. Nah, 1, ibu-ibu yang saya hormati, kemuliaan seorang suami, hormati istri. Tidak ada kemuliaan seorang suami yang tidak memuliakan istrinya.
Begitu juga sebaliknya. Tidak ada ridha Allah istri yang kasar kepada suaminya. Orang istri dia rajin beribadah tapi kasar kepada suaminya, tidak menghormati suaminya, memaki-maki suaminya, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak akan dapat. Adil. Suami muliakan istri, istri hormati suami. Inilah rumah tangga yang disebut fid dunya hasanah. Saling memuliakan, saling menghormati. Jangan terlalu sakwa sangka. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang selalu sangka buruk. Adalah pasangan suami istri. Tidak tahu ini cerita benar atau tidak. Saya cuma dengar juga. 6 tahun berumah tangga, tidak juga punya anak. Di tahun ke-7 istrinya pergi ke ahli kandungan. Begitu dites, kata ibu dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Dia teleponlah suaminya, Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Kata suaminya, alhamdulillah. Tapi jangan cerita-cerita ya, malu kita kalau lagi tidak jadi. Oke, rahasia bersama. Oke Pak, rahasia. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya. Siapa ya? PLN. Kenapa ibu? Ibu terlambat 2 bulan. Wih, kaget istrinya. Siapa yang bocorkan ini? Pasti suamiku lagi yang cerita ini. Datang suaminya capek, cari nafkah, di jalan kempes mobilnya. Baru, Assalamualaikum sayang. Apa sayang? Kau bohong memang kau. Kenapa lagi sayang? Kenapa itu PLN tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Pergi lagi suaminya ke PLN. Ada apa kau tahu istri saya terlambat 2 bulan? Dia bilang petugas PLN, ada catatannya Pak. Ngapain kau catat-catat? Hapus itu. Ya boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Kalau punyaku kau putus, apa dia pakai istri di rumah? Terpaksa pakai lilin. Inilah sakwa sangka buruk. Tidak ada bagusnya rumah tangga yang selalu diwarnai dengan sangka buruk. Sangka baik. Telepon suamimu tidak diangkat. Oh, mungkin lagi sholat. Telepon lagi tidak diangkat. Oh, berarti HP-nya mungkin tinggal di jok mobil. Telepon lagi. Oh, mungkin lagi rapat. Sangka baik. Dan hebatnya seorang perempuan, dia tidak tanggung dosa suaminya. Itu nikmatnya menjadi perempuan. Ibu-ibu tidak menanggung dosanya suami. Beda kami laki-laki. Kalau ibu berbuat dosa, suaminya nanti dicari di akhirat. Mana ini suaminya? Kok bisa istrimu seperti ini? Kamu sudah mengambil istrimu atas nama Allah ketika kita menikahkan itu. Saya nikahi engkau dengan mahar tak karena Allah yang jadi jaminan. Lalu kau jadikan saya, kata Allah nanti, saya kau jadikan jaminan. Lalu kau sengsarakan anaknya orang. Kau tidak didik dengan baik. Tanggung jawab. Beda istri. Dia tidak tanggung dosanya suami. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu, salah satu kewajiban seorang istri, tidak boleh tinggalkan rumah tanpa izin suami. Datanglah seorang sahabat Nabi melaporkan tetangganya, ya Rasulullah, tetangga saya itu keterlaluan. Kata Nabi, kenapa? Mulai dari sakit mamanya, saya datang panggil. Apa kata? Dia bilang, tidak bisa datang. Kenapa? Dipesan sama suaminya, jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya pulang dari usaha saya. Lalu, apakah Nabi marah? Mulai dari sakit, sakaratil maut, dimakamkan. 3 kali datang tetangganya memanggil, tidak datang. Kau datang lihat ibumu yang terakhir jenazahnya. Apa kata istri ini? Mohon maaf, suami saya pesan tidak boleh tinggalkan rumah. Suami saya belum datang. Marah, jengkel itu yang manggil, lapor sama Nabi. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, alhamdulillah, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Jadi ibu-ibu kalau mau gampang masuk surga, taati suami. Selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ibu ini paling gampang masuk surga. Kata Nabi, perempuan itu paling gampang masuk surga. 4 aja syaratnya, Bu. Tidak ada hadis Nabi mengatakan syarat laki-laki masuk surga. Tidak.
Tapi Nabi pernah informasikan 4 syaratnya kalau perempuan gampang dirindukan surga. Apa itu? Yang pertama, dia mendirikan sholat. Saya yakin ibu-ibu semua yang hadir ini rajin sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan. Dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, dia jaga harga dirinya. Keluar tidak pernah keluar kecuali ditemani keluarganya. Tidak mau dia keluar sendiri karena dia jaga harga dirinya. Yang keempat, dia patuhi suaminya. 4 ini ibu lakukan, kata Nabi, tahdhulul jannati bisalam. Silahkan kau masuk surga dari arah mana saja. Cuma setan tahu, oh ini gampang sekali perempuan masuk surga. Maka dia hasutnya kita. Gimana cara menghasutnya? Dia suruh lawan suami. Lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Ibu-ibu, jangan juga menjadi suami istri yang suka curiga. Itu enaknya perempuan. Ibu tidak tanggung dosa suami. Jangan suka ngomel. Ada di Makassar, nanya sama saya, Ustaz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Kuceritakanlah ada suami istri, istrinya suka ngomel. Maka suaminya belikan perhiasan. Selesai dibelikan perhiasan, senanglah istrinya. Kata suaminya, Dek, kita pergi wisata sumur tua. Dibawalah pergi wisata sumur tua. Usia sumur itu 400 tahun. Begitu sampai di bibir sumur, kata suaminya, Dek, ada ndak airnya itu sumur? Dia lihat, ada bang, cuma dangkal, paling sampai lutut. Serius Dek, serius bang, paling sampai lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Begitu dekat dengan sumur bibir, dia dorong istrinya masuk ke sumur, prak, jatuh. Ngomel lu kau di situ, ndak ku dengar juga. Ngomel sudah kau di situ, ndak ku dengar juga. Suaminya di atas. 1 jam kemudian, tiba-tiba ada makhluk keluar dari sumur, tinggi, besar, hitam. Cuk! Kaget suaminya, siapa kamu? Saya jin di dalam sumur ini. Sudah 400 tahun saya di dalam tenang, ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih saya lari. Masya Allah, jin aja nggak tahan. Jadi ibu-ibu yang suka ngomel, nggak tahan itu suamimu. Jin aja nggak tahan. Apalagi kita yang laki-laki, ya. Maka jangan suka ngomel. Bapak-bapak juga kalau istrimu suka ngomel, berarti itu perempuan. Memang perempuan itu hobinya ngomel. Ya, saya bilang sama istri saya, dan itu ya istri ahli sejarah. Kalau Pak Haji Tajrian pernah 1 kali bikin salah, itu dikenang sampai 10 tahun. Ahli sejarah itu perempuan. Sudah dibahas 1, muncul 2. Selesai pertanyaan 2, dibahas lagi yang ketiga. Sudah selesai semua, dia bilang gitu. Dulu. Sudah kita bahas itu dulu. Dia ingat. Maka itu perempuan ahli sejarah. Maka istri saya bilang, kalau kau sudah tahu perempuan ahli sejarah, maka jangan kau bikin sejarah. Benar juga ini. Alangkah bahagianya di dunia hasanah, istri soleha, suami yang soleh. Yang paling sial kita, sudah rumah ngontrak-ngontrak, gaji suami seadanya, istri jelek, suami bau mulutnya, bertengkar melulu. Di mana kau dapat surga dunia? Ada juga suami istri bertengkar, hamil lagi. Maka di dunia hasanah, punya suami yang soleh, punya istri yang soleh. Masya Allah. Begitu saya Bu, kalau ngomel istriku, ku peluk dia. Baru ku menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Ngomel lagi, ku peluk dari belakang, baru saya menyanyi, insaflah. Gitu dan ibu-ibu hafal ini lagu. Kalau marah suamimu kau peluk baru kau bilang insyaallah. Cuma ibu sekarang lagu-lagu seperti ini sudah ditinggal. Apa lagu-lagunya ibu sekarang, pulang suaminya 2 hari tidak pulang-pulang dia singgung. La 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 la, panggil aku si jalai. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Jangan ya. Maka kebahagiaan di dunia, suami yang soleh, istri yang soleha. Ya.
Yang kedua, yang disebut kebahagiaan di dunia, punya anak yang baik. Ibu-ibu, nih, ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa doakan kamu? Anak. Suami. Kangen lagi, Bu. Benar. Pak Haji, istriku dengar ini ceramah, kan istriku suka juga itu dia di YouTube ceramah saya. Dia bilang, jadi kalau saya duluan meninggal, Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang, kau dengar baik-baik, kau duduk di sini. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah. Oh, tapi situ demi Allah, istri saya itu jam 4 subuh pasti sudah bangun ngaji. Pasti sudah bangun, tiap hari begitu. Itu yang membuat kadang-kala kita berpikir kalau mau kawin lagi. Wah, istri saya belum tentu saya dapat perempuan yang lebih mulia dari ini. Jadi kalau mau jaga suamimu, bukan periksa HP-nya. Kau periksa HP-nya, masih ada yang 2 di mobil. Kenapa kau tahu? Saya begitu. Bagaimana menjaga supaya suamimu tidak berkhianat? Hadir kau di hatinya. Hadir kamu di hatinya. Tidak mungkin kau bisa hadir di hatinya kalau kau kasar ngomong. Kalau kau datang suamimu lembut bicaranya, kau hargai mertuamu, kau muliakan ipar-iparmu, tidak mungkin itu istrimu mengkhianatimu. Kenapa? Kamu bidadari dunia akhiratnya. Tapi kalau kasar, ditelepon tidak pernah ada di rumah, di mana kau? Kau banyak sekali tanya-tanya, lagi jogging. Telepon lagi siang, di mana? Lagi di mall. Telepon lagi sore, lagi yoga. Malam di salon, kapan ada di rumah? Ya ketawa, saya serius ini. Masya Allah. Punya pasangan yang baik. Yang kedua, punya anak yang soleh dan soleha. Percayalah Bapak Ibu. Ini. Amin. Calon jenazah semua kita, Pak. Ini muka kita yang lembut. Bleaching, apa namanya itu? Glowing bleaching. Dia bleaching. Glowing. Gigi dikawat. Ibu-ibu sekarang biar potong kuku ke salon. Apa itu potong kuku? Saya bilang, apalagi saya lewat kan ada gambar kuku. Saya bilang sama saya, apa itu deh? Itu orang yang mau potong kuku, Ustaz. Dibayar itu sampai 250.000 hanya untuk potong kuku. Apa itu saya potong kuku di mobil? Potong kuku masuk lagi di sana. Apakah tidak lebih baik 250 itu kau kasih pembantumu? 250 itu kau masukkan ke masjid? 250.000 itu kau berdoa tolak bala? Maka punya anak yang soleh dan soleha, itulah hartamu. Biarkan suamimu nakal, dia yang tanggung dosanya. Tapi kalau anakmu soleh dan soleha, dia lagi investasimu dunia akhirat. Percayalah, kalau ibu-ibu meninggal, anak yang doakan kita. Bapak-bapak, coba lihat kalau kita meninggal, ada kawan kita di grup WhatsApp. Ada yang meninggal, dia doakan, tidak copy paste. Begitu balasnya dia doakan kita, paling ditulis read. Selesai. Dia mau doakan tidak, dia blok kita punya nomor. Kenapa? Takut tiba-tiba ada masuk WhatsApp. Maka percayalah, yang doakan kita anak. Tapi coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Lebih santun dan hormat kepada cowoknya daripada bapaknya. Pulang, periksa HP-nya anakmu. Siapa nama wallpapernya di situ? Siapa foto? Saya lagi uji di kampus. Adik-adik sekalian, supaya kau tidak kerjasama nyontek, HP-mu simpan di sudut kanan meja. Saya jalan sambil periksa. Ada cewek, foto cowoknya cakep betul. Saya lihat, enggak imbang. Cakep betul cowoknya, ceweknya. Saya tanya, Dek, siapa ini? Lee Min Ho. Apa ini? Artis Korea rupanya. Saya bilang, dia kenal kau, Dek? Enggak. Pernah kau di WhatsApp? Enggak. Pernah kau dikirimi pulsa? Enggak. Pernah di miss call? Enggak. Ngapain kau simpan fotonya di situ? Ganti tuh. Belem-belem ini. Fotonya bapakmu kau simpan di situ. Apa dia bilang, tunggu dulu Ustaz, saya cari dulu fotonya bapakku.
Sudah terhapus. Maukah kita punya anak seperti itu? Tidak kan? Kita berharap anak kita keluar seorang ibu, dia telepon, "Mak, jilbabmu jangan terlalu sempit, tidak enak. Mak, sudah mau masuk maghrib, sebaiknya mak pulang." Itulah ibu yang kaya. Maka di dunia hasanah punya anak yang baik. Dan memulai anak yang soleh dan soleha, kita umat Islam ini adalah amalan. Kita tasyakuran, kita tasmiyahan. Kenapa kita bersyukur? Tidak semua orang dikasih anak. Ada orang sudah punya rumah mewah, mobil megah, Allah tidak kasih anak. Alhamdulillah Allah kasih anak. Anak ini amanah, didik dengan baik. Bagaimana cara mendidik anak? Satu, lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama selebriti. Oh, kau punya anakmu seperti mental selebriti. Kalau Ramadan dia berjilbab, Ramadan dia tobat nangis-nangis. 1 bulan kemudian, mau lagi telanjang depan TV. Mau punya anak munafik seperti itu? Anak yang baik, nama-namanya nama-nama Islami. Nah, saya kasih kau nama Humairah. Apa itu Humairah? Ini gelarnya Aisyah dari Rasulullah Muhammad SAW. Saya mau seperti Aisyah. 1, nama yang baik. 2, berikan makanan halal. Maka istri yang baik, datang suamimu bawa nafkah, bawa amplop, pertama kau ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tanya, dari mana ini? Biasanya cuma 7 juta, kok menjadi 8 juta? Dari mana sejutanya? Itu istri yang baik, dia tanya kehalalannya. Kalau haram, jangan, saya tidak mau terima yang haram. Bisa ibu? Bisa? Bisa. 1 juta bisa, 50 juta. Bengkok muka muasal. Yang ketiga, didik. Cara mendidik anak, 1 diantaranya kasih teladan. Kasih keteladanan. Kalau ibu mau punya anak yang santun ngomong, jangan bicara kasar depan anak. Kalau ibu mau punya akhlak yang baik, tunjukkan akhlak yang baik supaya dia bisa teladan. Dan yang paling penting dalam mendidik anak, sholatnya. Bangunkan dia, bangunkan. Sudah bangunkan kalau pagi, nah kau sholat subuh dulu. Biarkan dia terlambat sekolah, yang penting dia tidak tinggalkan sholatnya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, di dunia hasanah punya anak yang soleh dan soleha. Ya, ada orang biasa bilang, hebat betul anaknya itu Ustaz. Kenapa hebat? Masih kelas 1 SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Ibu ke Eropa, anak-anak semua di sana bahasa Inggris, Bu. Benar. Bujur benar. Pasti. Pintar bahasa Korea. Koko Korea, semua orang bahasa Korea di sana. Lalu anak yang baik itu pandai ngaji, dia hafal bacaan-bacaan sholat, akhlaknya mulia, tutur katanya santun. Itulah yang kita harapkan. Ya. Mendidik anak berikutnya, doakan. Doanya pendek. Allahumma rabbi habli minas sholihin. Tolong ibu-ibu ini catat itu, lantunkan setiap saat untuk anak. Seperti anak kecil ini, kita usap kepalanya, Allahumma rabbi habli minas sholihin. Kita suap, Allahumma rabbi habli minas sholihin. Dia mau tidur, kita nyanyi Allahumma rabbi habli minas sholihin. Tidak usah ceritakan dongeng, namanya dongeng, fiktif. Doakan. Besok-besok ditanya, apa sih mak? Itu Allahumma rabbi habli minas sholihin. Saya doakan kamu nak menjadi anak yang soleh dan soleh. Ada kemenakan saya, sudah mau masuk maghrib, masih main bola. Saya panggil, sudah Mina, ayo ke masjid jamaah. Sedikit lagi om, saya tungguin lagi ya. Begitu asal maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustaz Jasad masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas sholihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat saya, hebatnya Pak Ustaz. Dia cuma bisik kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku di bawah menjepit. Artinya apa? Anak itu kalau salah, kasih hukuman supaya dia tahu salah. Tapi jangan lupa doakan. Kenapa? Hidayah datang dari Allah. Anak-anak juga Bu, kalau dia minta sesuatu jangan langsung dikasih. Belikan saya Pak, belikan saya sendal. Oke. Bersihkan dulu kamar mandi nak ya. Supaya apa? Dari kecil dia tahu bahwa mendapat duit itu tidak gampang.
Belikan saya iPad Pak. Oke, saya belikan kau iPad, tapi bersihkan dulu pekarangan rumah, bersihkan dulu pel semua itu. Supaya apa? Di benaknya bahwa dapat duit tidak gampang. Dan jangan malah melawan suami. Misalnya suami, dia batasi belanjamu nak 10.000 satu hari. Datang istrinya, apaan 10.000? Setengah mati kau cari duit cuma 10.000. Kasih 50.000. Itu sudah kontradiksi. Nanti besok-besok anak marah, ada ibuku yang membela. Jangan bertengkar di depan anak karena perbedaan prinsip. Kamar, jangan perlihatkan seolah-olah anak salah, ada ibunya yang membela atau ada bapaknya yang membela. Salah, kasih hukuman. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kekayaan kita dunia akhirat anak. Rumah semewah ini pasti ditinggal. Mobil sebanyak apapun pasti ditinggal. Lalu siapa yang doakan kita ketika sudah masuk kubur? Anak. Ibu, Pak, saya merantau ke Kalimantan cari kerja. Ternyata di Kalimantan tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Saya balik lagi ke kampung saya. Saya jadi pegawai negeri. Ternyata bupati saya tidak senang sama saya. Akhirnya saya dinonjolkan. Ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Selesai. Tapi ibu masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Tidak nyaman di kubur, keluar lagi deh. Ibu keluar pakai apa itu? Pocong. Lari satu kampung. Wih, pocong. Ustaz dasar jadi pocong. Di dunia menderita masih ada pilihan. Tapi masuk di kubur tidak ada pilihan kecuali ibu bapak meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Dan salah satu ikhtiar kita umat Islam punya acara akikahan seperti ini, tasmiyahan seperti ini, bukan gagah-gagahan, bukan pamer-pamer. Salah satu ikhtiar, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Hari ini kita tasyakuran. Tasyakuran itu bahasa Indonesianya syukuran. Syukur itu ada dua cara. Pertama, syukur bilizan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tidak semua orang diberi rezeki rumah yang indah seperti ini. Tidak semua. Maka salah satu cara bersyukurnya, kita undang orang untuk datang di rumah, kita berbagi rezeki. Barangkali anak yatim piatu kita undang, panggil ustaz, datang di rumah ini, kita berdoa sama-sama, kasih makan selayaknya. Itu bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara bersyukurnya yaitu kita evaluasi diri. Cara evaluasi diri, sudah seberapa banyak Allah kasih saya nikmat ini, saya didik anak saya dengan baik. Allah kasih nikmat berupa rumah seperti ini. Pertanyaan, sudahkah rumah ini membuat orang lain ikut senang? Maka Allah, kalau ibu-ibu ini kan orang-orang berada semua ini saya lihat. Kan? Orang kaya itu kan kelihatan dari casingnya. Ya kan? Kelihatan dari casingnya. Parfumnya juga sudah ketahuan orang kaya ini ya. Alhamdulillah. Jangan juga kau gosipi orang. Perempuan itu penyakitnya itu kan gosip. Dia tidak ngomong tapi mukanya dong. Baru masuk tamunya orang dilihat. Apa? Dia tidak ngomong tapi sinis mukanya. Apa sih? Jangan. Bagi yang diberi rezeki, silakan syukuri. Allah kasih berlian, Allah kasih emas, silakan. Tidak apa-apa. Ada orang punya emas, Pak, saya pernah lihat ibu-ibu, emasnya banyak betul. Digosipin sama orang, saya bilang, kenapa? Nah, bukan emasmu dipakai. Mestinya kau berdoa, mudah-mudahan Allah juga memberikan rezeki kepada kita. Dan juga yang diberi rezeki, jangan sombong. Dan sombong itu satu di antara karakternya menganggap remeh orang lain. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita tujukan kepada ananda yang kita akikah pada hari ini, Rania Queen Amirah Nur. Al-Fatihah.